Ramayana Apollo untuk merubah dari marketing konvensional ke marketing atau menjadikan konvensional dan marketing online itu berat ya, effortnya itu berat. Ibaratnya orang udah gendut itu dibuat langsing ya, atau orang gendut disuruh lari-lari. Makanya beberapa toko-toko besar itu kurang siap untuk menghadapi perubahan pola pikir ya, pola pikir masyarakat di Indonesia terhadap digital. 2 tahun yang lalu itu belum banyak orang-orang yang di sana terlibat di dalam dunia digital marketing. Makanya ke depan itu kita mau membuat bisnis tanpa digital. Kipas ya. Wes rusak tapi itu Mas. Kita laptop. Iya, aku kira ya laptop. Ke depan itu kalau kita mau bikin bisnis tanpa melibatkan digital itu kesulitan gitu. Kita mau bikin toko secara konvensional tetapi tidak melibatkan digital itu sulit sekali zaman sekarang itu, karena memang pola pikir orang setelah pada masa pandemi 2 tahun yang lalu itu ya sampai sekarang ini cara pikir masyarakat tuh ke dunia digital itu sudah tinggi sekali ya, karena yang diuntungkan ketika pandemi itu orang-orang yang bisnis online ya, bisnis online tuh kencang sekali sampai sekarang itu masih kencang. Makanya ke depan ini mumpung walaupun digital marketing itu sudah lama, tetapi menghadapi cara pikir masyarakat yang menuju hijrah ke dunia digital ini baru-baru ini. Makanya tepat sekali kalau kita mau belajar masalah website, masalah digital marketing sekarang ini momentumnya ya pas. Kan bisnis kan butuh momentum ya. Kayak Mas Aji kenapa bisa besar itu karena momentum 2010 itu mengenai perwebsitean itu luar biasa kan animunya. Karena kalau saya bilang sama Mas, hal yang baru ya. Dan belum pernah dilakukan, dan itu platform-platform seperti Google terus seperti Facebook itu memberikan keleluasan bagi orang-orang advertising. Bahkan ya kayak momentumnya sekarang ini TikTok ya, Ya. orang yang mau ngiklan di TikTok itu dikasih uang 30 juta dulu sama TikTok kan, untuk iklan. Jadi orang-orang yang ngiklan TikTok sekarang ini momentumnya sebenarnya. Berarti amin ya, kayak hal-hal yang baru itu segera kita ikuti ya. Ya sama kayak Google dulu, orang yang iklan di Google pada tahun 2009-2010 masih belum advertising ya, atau SEO, itu diberikan kemudahan ketika kita ngiklan berbasis SEO itu langsung naik ke atas kan. Jadi orang lagi searching tentang, mungkin trennya dulu bukan jualan ya, tetapi trennya dulu itu tentang informasi ya, tentang edukasi, website informasi lah, bukan website untuk jualan ya. Orang yang nyari informasi akan naruh traffic di website kita pada masa itu. Nah, momentum bisnis itu berbasis momentum. Ya, dan tokoh-tokoh yang lainnya kayak sekarang ini kayak Reza Yazdi yang mastering Google Ads itu karena memang tahun 2000 ya. Beliau itu tahun 2000 sudah berkecimpung dalam digital, terus 2010 ada momentumnya pas ya. Jadi orang-orang master Google, master Facebook itu dia berkecimpung udah 10 tahun lebih. Kayak Mas Lompei 2011 itu kan sebenarnya tahun-tahun emas orang-orang digital, orang-orang advertising kan. Sekarang ini sudah dapat buahnya, terus mengajarkan ya, terus memberikan training ya, karena memang prosesnya dari awal. Nah sekarang ini momentumnya apa? Momentumnya ya kita jualan di dalam digital marketing. Karena apa? Masyarakat sudah mulai ada kesadaran untuk beli di secara online. Bapak ibu saya itu beli antena aja online. Beli antena itu online tuh loh udah. Ibu ku dhisik anti ono. Iya. Barang terus dikenal Shopee, benangku mulai ngono enek ya Pak. Nah, ibu itu beli daster itu ya lewat Instagram. Berarti kan, dan ini padahal orang yang sepuh loh ya. Iya, dan ini tidak dilakukan ketika 1 tahun 2 tahun yang lalu kan, tapi baru dilakukan ya barusan ini. Artinya memang ini perubahan cara pikir masyarakat tentang marketing ini sudah beralih ke dalam dunia digital, dan ini memang momentumnya yang perlu kita manfaatkan. Sekarang ini jualan apapun bisa diperjualbelikan.
bisa laku, cuman laku kenceng enggaknya itu kan tergantung produknya. Tetapi jualan apapun sekarang ini laku kan, jualan yang haram pun yang laku ya, jualan miras pun juga laku ya. Terus nah itu ini bagian, jadi ke depan ini kita harus melibatkan dunia digital. Kalau misalkan ingin jualan atau ingin bisnis itu melibatkan digital ya. Makanya Mas Anwar ya kesini sayang itu. Nah, gitu loh ya. tapi uas lah sebenarnya. Iya udah diajak Ini tak nggak apa. Nah bibitnya ya bibitnya online kan misalnya harus di Shopee. jadi sebenarnya senang sharing gini, senang ya, karena nanti ilmunya barokah. Nah kita langsung ke website ya. Maka desain kita perlu namanya desain website yang oke ya. Kalau kita melihat kayak gini kan diperlukan, sebenarnya desain website itu yang diperlukan tidak hanya dia jago ngoding ya, tetapi dia tuh jago melibatkan daya kreativitasnya. Kayak gini kan nggak ada tampilan kartu-kartu kayak gini atau poster-poster ini kayak gini kan nggak mungkin dibuat melalui program kan, tapi dibuat melalui tool desain kayak CorelDRAW, Photoshop ya, kayak gini baru nanti dimasukkan ke website ya. Website itu cuma mengatur bagaimana penampilan ini biar kelihatan rapi. Ketika orang klik ini dia masuknya kemana, itu nanti akan, ini fungsi dari website. Nah masuk ke CS. Orang yang klik itu tadi masuk ke CS mereka. Nah kayak gini. Ada gambar foto kayak gini, ini gimana ya, ini peran website menampilkan kayak gini. Ini ada codingnya. Di Elementor pun kita harus menambahkan coding sedikit gitu. Di Shopee kita buka Shopee. Biasanya kalau di produk ada ngezoomnya sedikit kan. Di Elementor pun nanti ditambahin coding lagi gitu. Tapi tidak masalah. Belajar yang simpel dulu. Masalah kira-kira teman-teman udah ada domain? Kalau belum ada nanti pakai domain saya aja dulu. Pertama kita belajar masalah landing page dulu aja ya, karena awal untuk membuat website itu ya kita ngulik-nguliknya dari landing page gitu. Yang sederhana sih. Sederhana, buat marketing sederhana dulu aja. Nah nanti teman-teman tugasnya kayak mungkin nentuin produk apa, terus nanti dipasarin ya. Masalah ilmu copywriting, copywriter itu belakangan. Yang penting nanti bisa membuat form desainnya dulu. Nanti temen-temen saya tak bukain WhatsApp dulu ya. Jadi satu-satu untuk masuk ke sini. Aku buka laptop ya mas. Iya. Langsung aja nanti begitu tahu tool-toolnya ini untuk apa, mesti nanti dalam pikiran kita, oh toolsnya ini bisa digunakan untuk ini. Sebenarnya nah kayak gitu. Yang penting tahu toolsnya dulu, tools dalam Elementor itu apa aja. Saya dulu belajarnya dari landing page. Ya terus nanti berkembang, ada website yang sudah saya desain cuman domainnya lagi problem, jadi nggak bisa dibuka. Website tentang tanaman ya. Saya juga agak lupa seperti itu. Sebenarnya belajar landing page itu kalau sudah tahu mendalam ilmunya itu juga bisa dijual. Bagaimana membuat landing page yang konversinya tinggi gitu. Konversi apa konversi? Meningkatkan penjualan gitu saat. Sebenarnya konsep-konsep landing page itu bisa teruji ketika kita landing page-nya itu menghasilkan penjualan yang besar. Dan orang-orang yang ikut kursus itu bukan orang-orang yang sebenarnya belajar landing page, tapi orang-orang ingin mengetahui struktur landing page sebenarnya. Sebenarnya enggak gitu. Oh makanya nggak connect, baru tak start lagi ini.
mikir wah website, belajar website sulit, padahal enggak sulit karena belum nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Jeffrey ya passwordnya pakai email saya, passwordnya ini jadi bisnis. Jenengan masuk di alamat WordPress-nya ini sih. Video. Oh, dijawabin di grup dah. Enggak. Jeffrey ini ya. Nek Ustaz Yuli ya. Yo kalau masih tono. Nanti di share gini. Oh ya, bisa. Apa di grup? Ini Di Japri aja masih itu orang. Oh iya mas tak forward ya. sekarang masuk dulu ke WordPress ya. Oke, tampilannya tak rubah di sini. Jadi bisnis. Astra ya. Iki email Google sebagai toko gudang juga enggak? Gudang. Heeh. Gudang apa? Gudang grosir. Bukan nih? Oh. Nyampe. Ya kan saya pakai nomorku toh. Jadi saya enek sing ngechat Ngechat. aku, heeh. Ndek anu nih. Bukan. Wes tutup tau. Itu tutup. Wes tutup. Gudang. Wes tutup. Wakil mau WhatsApp. Iya dah Mas. Iya. Enggak kena nih, oke. Nah, tak kena. Ya maksudnya. Sik. Enggak saja. Anu pakai Oh kena. Kena ya. pakai Chrome ya mas ya. Iya pakai Chrome. Chrome anu gak masalah ya. Chrome portable. Enggak apa-apa. Nah, ini nanti teman-teman buat page baru ya, ini saya misalkan caranya gini. Astra mana? Kita pakai Astra ya. Udah masuk tadi? Begitu dibuka oleh siapapun bisa mas ya. Bisa. Barunya bisa. Loh, namun pas editnya nggak bentrok. Enggak. Aman. WP admin. Right. Loh, kurang kan. Udah masuk tak? Jadi bis. Loh, Email, masuk email dulu. wah.
Google masuk ya. Jadi bisnis 2000. Jadi bisnis 2022. Bisa tak? Bisa. Welcome to. Nah, di dalam landing page Hmm. ini saya terangin dulu. Ini contoh landing page yang saya buat. Memang landing page itu nggak perlu keahlian creativity yang tinggi ya, tapi inti dari landing page itu sebenarnya effortnya kita membuat copywritingnya yang lumayan tinggi gitu. Saya share dulu salah satu landing page, nanti teman-teman cek ya, bisa sebagai bahan-bahan contoh gitu. Saya share linknya. Udah ya, coba nanti jenengan klik linknya itu terus dilihat ya. Landing page banget ini. Nah, landing page itu ciri khas landing page itu nggak perlu ada kreativitas tinggi dan kita nggak perlu melibatkan apa ya, istilahnya nggak simple itu ya. Landing page itu simple ya. Landing page simple, cuman titik tekannya itu lebih kepada ini copywritingnya, headline-nya. Nah, kalau dilihat itu kayak misalkan bibit kurma ajwa jantan betina kualitas super. Ini adalah headline yang ditampilkan dalam headline itu apa ya, nama produk kita, terus sedikit mengenai deskripsi keunggulan dan ada benefit apa yang ditampilkan, itu headline ya. Jadi kayak di headline itu kita memberikan penawaran ya, jadi kayak penawaran sedikit ya, penawarannya itu sedikit aja, lagi ada promo nih ya, kayak gitu. Promo beli 1 gratis 2 itu ditampilkan di dalam headline itu masih relevan, tidak masalah, tapi jangan detail penawarannya, jangan detailnya nanti ketika sudah ada di bawahnya, itu headline. Terus kemudian di di struktur yang kedua setelah headline, di struktur yang kedua itu ada penawaran ya. Penawaran itu apa? Penawaran itu yang membuat orang itu semakin percaya dengan produk kita ya. Ada rasa belief, ada rasa harapannya, hope atau belief ya. Jadi yang ditampilkan dalam landing page kurma ini, yang headline yang kedua ya, struktur yang kedua. Headline ini ya, headline itu kayak bibit kurma ajwa jantan betina kualitas super, terus ditampilkan deskripsi sedikit tentang kurmanya itu jenis unggulan, terus promonya benefit. Struktur yang kedua itu adalah ini, sekarang Anda bisa menanam 2 bibit kurma ajwa jantan betina cukup sekali pembelian. Nah, ini menampilkan bagaimana orang tuh percaya beli di kita itu ya. Nah, otomatis membuat orang percaya itu kita harus tahu permasalahan produk solutionnya kita. Karena kalau dalam hal ini kurma, orang-orang itu beli bibit secara online itu problemnya apa? Jantan betina. Iya, jantan dan betina itu problemnya apa? Orang beli kurma, orang beli bibit secara umum dan termasuk beli kurma itu problemnya apa di masyarakat? Pertama, ya kita harus melakukan frekuensi di landing page. Kami sangat memahami kekhawatiran Anda jika beli bibit secara online. Nah, ketika orang baca itu kan pasti ada rasa, biasanya aku beli bibit di online itu biasanya bibitnya teko mati gitu. Ya kan? Kekhawatirannya kan gitu. Tenang kok gak sih bibit ini gue jojo teko mati, jojo gue gak digaransi. Maka kita satu frekuensikan dulu. Kami sangat memahami kekhawatiran Anda jika beli bibit secara online. Dijabarkan, Anda khawatir bibit tidak sesuai ketika sampai. Jadi orang baca landing page kita itu sudah terjawab sendiri loh. Gue gak teko, gue gak teko bibitnya piye. Nah, ini kan untuk menyamakan frekuensi. Anda khawatir jika bibit Anda tidak sampai. Anda khawatir jika bibit mati di perjalanan. Anda khawatir jika tidak diberi garansi atau khawatir penipuan. Jadi
sebelum kita membuat landing page itu kita rinci-rinci dulu, kita kira produk kita itu membawa solusi apa yang membuat orang percaya. Nah, produk yang lainnya contohnya apa? Apa ya produk lainnya ya di sekitar kita, obat nyamuk apa ya, apa kira-kira? Akikoh Misalkan kalau akikoh ya, menyamakan frekuensinya. Problem orang-orang ketika beli akikoh itu apa aja? Misalkan kambingnya sehat apa enggak? nah nanti ditampilkan aja di website atau misalkan di brosur itu, Anda khawatir kambingnya itu enggak berkualitas ya. Apakah Anda khawatir kalau Masakannya perengus. masakannya perengus atau bau dagingnya masih mencium ya, Anda khawatir kalau dikelola tidak syar'i ya, penyembelihan kambingnya tidak syar'i, itu disebutin semua. Ketika orang baca brosur, orang beranggapan kalau akikoh paling kok ngelolanya kayak gini-gini, akikoh murah engkau nanti ngelolanya gini-gini. Sudah terjawab dulu. Anda khawatir akikoh Anda tidak syar'i atau baunya perengus, dengan harga segini Anda bisa mendapatkan gini. Jadi orang tuh percaya dulu baca brosur kita saat itu. Ya, kayak gini, Anda khawatir bibit tidak sesuai ketika sampai, khawatir, tenang, kami adalah toko pertanian terpercaya yang menyediakan berbagai bibit tanaman, berhasil mengirimkan 30.000 bibit seluruh Indonesia dan garansi 100%. Tampilin ini, total ordernya sudah lebih dari 30.000. Tapi nek akikoh kayak ngono kuwi baru 10 order kok ditampilne Mas. Ya bisa kami gini. Jadi nanti bahasa solusinya bukan ini lah, bukan berat per ordernya bukan. Tapi tenang, kami adalah akikoh, toko akikoh akikoh terpercaya ya, yang sudah berhasil mengirimkan, membuat orang puas. Jadi nanti bukan jumlah ordernya di sini, tapi ditampilin testimoninya, testimoni nih. Kami sudah berhasil memuaskan pelanggan ya, dan terbukti dari 10 pelanggan kita terpuaskan ya. Dan terbukti 10 pelanggan kita terpuaskan. Kasih aja testimoni di sini jumlahnya 10. Ya kan? Iya, Jadi bahasanya Sidik men to Mas. ibaratnya Nek di reduksi satu sampel enggak apa-apa ya? enggak apa-apa. Dari banyaknya pelanggan kita ternyata ada 10, jangan gitu, ibaratnya kayak enggak. Ini adalah contoh 10 pelanggan kita yang terpuaskan. Ini enggak apa-apa. Inilah contoh ojo 10. Inilah contoh pelanggan kita yang terpuaskan enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Jumlahnya testimoni 10, enggak apa-apa, kasih terpuaskan. Jadi nanti orang nih Mas. nah, ya jangan. Itu ibaratnya nanti orang mikir ini cuma testimoni koncone dhewe. Ya bisa ya gitu kan. Tapi dari 5 10 itu lebih valid. Apalagi dalam testimoni itu ada chat, ada foto aslinya, itu lebih valid lagi lah. Kayak cuma chat tok, kata-katanya nih si A cuma titit ngentok, wah akikoh ini meyakinkan, enggak berkurang. Tapi kalau sudah ada bukti chatting WA atau ada fotonya, nah itu oke. Kalau pernah lihat landing page-nya Kang Dewaka Prayoga itu kan ditampilin fotonya, ya kan, namanya, terus kata-katanya, di bawahnya ada chatting WA-nya, gitu. Lebih valid lagi itu. Nah, berarti sederhana misalnya saya tuh ngambil sampel video satu saja nggak apa-apa ya, tapi lengkap. Nggak apa-apa. Video. Tapi kalau video YouTube, saran saya jangan pakai aplikasi namanya lain. Jadi orang kenapa kok nggak boleh ditampilin YouTube? Karena nanti orang ketika ngeklik videonya itu ngelinknya ke YouTube kan. Jadi nanti berubah, bukan beli produk kita, tapi lihat YouTube kita malahan. Oh. Ngelink kan akhirnya, ngelink jadi berubah ke YouTube. Yang terjadi orang tuh nggak jadi beli, fokusnya untuk beli itu teralihkan untuk lihat YouTube, malah nggak jadi beli. Detail ya sampai seperti itu. Ya? Iya, jangan dikasih link YouTube. Soalnya saya pernah kejadian orang belinya di komen YouTube kan. Dan itu nggak ke tracking kita. Gak kepikiran ngaruh CS ya? Iya, saya order dong ya, nomor saya ini, tolong di follow up. Malah orang lain Malah blunder saya. Maksud saya biar terpercaya ada videonya malah blunder ya. Akhirnya saya pakai aplikasi apa ya, lupa, nanti saya share itu. Jadi di videonya di sini ngunci, nggak bisa ngelink, cuma menampilkan video. Kita bisa nampilin
video di website, dikasih video cuma nanti berat Zat. Loadingnya website itu berat nanti. Orang klik kita klik website kita nanti keluar itu pelan itu. Jadi orang itu sudah nggak mood dulu. Kalau jenengan nggak ada website terus lemot kan nggak mood udah kesel dulu. Lu lemot pun tuh ya. Nah makanya kita kasih berdasarkan link itu biar nggak lemot. Nah nanti bisa variatif bikin. Jadi di sini bikin pertanyaan-pertanyaan secara umum orang-orang takut dengan produk kita itu kenapa itu. Baru nanti dijawab. Jadi pertanyaannya ini udah habis ya. Oh iya kalau aku lek tuku online tuh mesti gak teko iki apa ngapusi ya. Wong jojo teko kene mati. Jojo enek garansine. Apa iki kok jojo iki penipuan. Nah, baru dijawab di sini tenang kami. Jadi kan pertanyaan itu sudah terjawab di struktur yang kedua yaitu di bagian penawaran. Jadi diingat pertama itu adalah headline. Struktur landing page itu pertama headline, yang kedua itu adalah penawaran. Di dalam penawaran itu ada memberikan bagaimana orang itu percaya dengan produk kita. Terus kemudian yang struktur yang kedua, nah ini kan sudah tak share ya PDF dulu itu. Terus yang ketiga itu adalah alasan. Jadi bahasanya di sana mengandung alasan ya. Kenapa pembaca harus membeli produk Anda yang Anda tawarkan? Manfaatnya apa? Baru ini sudah produk detailingnya kita. Di struktur yang ketiga ini sudah bagian dari produk detailingnya kita, dari keunggulannya apa, manfaat produk kita apa, itu sudah dijelaskan di struktur yang ketiga ya. Jadi biasanya orang itu ketika sudah melihat spesifikasi produk dan keunggulan kita itu semakin yakin gitu. Contohnya, nah ini kan yang ketiga ini sudah pada ini manfaat dan keunggulannya. Membedakan kurma itu juga bagian dari keunggulan. Keunggulan produk kurma kita itu apa itu? Tanaman memiliki daun yang runcing kayak gitu, lebih sehat. Atau mungkin kalau dalam akikoh itu keunggulan akikoh Jamilah itu apa? Misalkan akikoh Jamilah dikelola dengan bahan-bahan yang halal, atau mungkin dari segi pelayan. Ini lebih ke fokus produknya ya, fokus produk. Akikoh Jamilah dagingnya dipastikan bisa daging yang sehat gitu, 100% original gitu. Nanti bisa ditampilkan foto-foto ketika prosesi masak itu bisa bisa gitu. Keunggulannya apa juga. Terus manfaat dari orang itu, manfaat benefit yang dia dapatkan ketika dia beli produk kita apa ya. Misalkan dengan produk kita ya, misalkan kayak akikoh ya, akikoh Jamilah, kalau Anda beli produk kita insya Allah ya, dari bahan-bahan yang kita buat ini adalah bahan yang alami, insya Allah Anda nanti bisa tambah barokah, bisa tambah sehat, bisa kayak gitu kan. Nah itu nanti dipikirkan lagi detailingnya seperti apa. Nah struktur yang keempat, dari alasan ke testimoni. Nah kalau misalkan testimoni tadi ditampilkan di depan ya, nanti ditampilkan tambahin testimoni lagi lah. Jadi kalau di depan memang produk kita adalah produk kayak membutuhkan testimoni banyak-banyak, kita nggak apa-apa tampilin di sini testimoni. Di sini mungkin ada 3-4 testimoni, di bawahnya ada 5 testimoni lagi, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nah ada testimoni, kemudian diberikan setelah testimoni itu ada bonus, ada garansi ya. Nah, baru call to action. Nah kalau yang di page ini testimoni, kemudian di sini ada sudah masuk kepada harga, terus baru ke bonus ya. Spesial hari ini dapat 2 bibit kurma jantan betina bonus ebook 1 paket isi 2 bibit plus ebooknya. Ebooknya seperti ini. Ebooknya kalau misalkan ada bonus apa gitu ditampilin saat di brosur atau di landing page-nya. Ya, biar orang itu tahu oh bonusnya nggak macam-macam. Atau bisa kasih di sini di atasnya Anda mendapatkan ebook dengan bonus senilai 500.000 ya. Ebook risalah akikoh gak keren ya? Ebook pedoman, kira-kira kalau risalah akikoh itu berarti tentang akikoh, hukum-hukum akikoh. Kalau misalkan kalau bonusnya itu ada kaitannya akikoh dengan ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari apa kira-kira? Kalau Ustaz Daryanto kan bonus Al-Quran ya. Kalau
udah banyak orang yang punya sing dua nalar apa bonusnya itu. Berarti kan berbasis Islami, syar'i, yang kira-kira lebih bermanfaat. Sebenarnya risalah akikoh tuh oke, nggak apa-apa. Itu mungkin budgetnya untuk bonus itu di harga 5.000 saja, 5.000. Wow, risalah kok ya duduk bonus bahan promo mas. Promo. Itu kan diberikan secara include dengan harga. Tak pikir e-book risalah kok bonusnya. Nggak apa-apa. Oh, kalau akikoh e-book risalah akikoh ya nggak masalah. Nggak masalah, Sat. Atau bonusnya tentang itu kan untuk atau buku Yasin itu juga bisa, Sat, sebenarnya. Buku Yasin atau buku zikir yang intinya enggak, itu kan tetap Islami, Sat. Al-Maksurat itu juga oke. Bonus kopiah 3 style itu. Tapi bonusnya yang loh ya, yang secara HPP enggak mengurangi itu. Iya, kok sama roh dhewe to. Margine mentetet ya ono. Kalau saya nilai di akikoh Bunaya dengan harga Al-Qur'an harganya 10.000 ya jadi. Masa Al-Qur'an 10.000 tuh, Mas? Al-Qur'an itu Al-Qur'an berapa harganya? Al-Qur'an yo gak mungkin ya Mas itu ya. 30.000 lah. Heeh. 30.000. Saya mending kalau 30.000 kok dibelikan barang-barang bonus yang di orang yang beli di akikoh itu lebih bermanfaat. Misalnya kayak 30.000 kita baju koko wis dapat belum? Saringan tahu. Saringan Iya, tahu. Daripada Pasti. Al-Qur'an itu sudah banyak. Atau Al-Qur'an yang ada tajwidnya. Mahal, Mas. 80-an ya. 80 ya. Ya pokoknya sen yang di sana digunakan bonus itu lek tanaman kurma, e-book tentang tambulabat itu digunakan beneran, kan? Digunakan. Nah, itu mungkin yang bonusnya itu yang saya pernah buat promo itu gini. Daun bidara bonusnya itu adalah e-book ruqyah, kan? Diprotes itu saya. Karo Konsumen. Lah saya itu nggak butuh diruqyah, saya butuh bibitnya gitu. Gitu, padahal bonus itu kan cuma-cuma, tapi diprotes, kan? Nggak nyambung kali. berapa orang yang protes? Banyak. Oh, berarti yo ekstrim. Saya itu butuh bibitnya, bukan butuh ruqyahnya, Mas. Gitu. Berarti ekstrim berarti. Iya, artinya memang bonus itu yang benar-benar dia pakai gitu. Kalau ternyata risalah akikoh itu dipakai ya nggak apa-apa, itu sebagai edukasi ya. Padahal boleh juga. Aku nek dadal bidara yang mungkin yang mikir bonus rupiah juga. Ternyata Rupiah syariah ternyata. sebelumnya saya mikirnya gitu, Mas. Muk. Ya. Bonusnya muk ngono. Iya, bener saya mikirnya gitu. Cerak kok apa bonusnya? Muk ngono. Mungkin apa? Muk Muk gelas. 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 Ya nggak masalah. Gelas. Masih. Desainnya akikoh jamilah. Enggak apa-apa. Merchandise itu. Maksudnya bonus merchandise seharga misalnya itu HPP-ne buat beli bonus merchandise-nya itu 10.000. Ya wes katakanlah di marketingnya dengan harga 20.000, seharga 20.000 itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak e-book Tanduria itu teman saya buat e-book Tanduria, Anda akan mendapatkan e-book senilai 500.000 gitu. Wong anu ae. Bonusnya muk custom foto bayi ngono. Itu lebih oke. Menarik Penting sesuai HP. Orang jadi ini bonusnya Bu, ada foto bayinya. Jadi malah orang itu trustnya wah ini bagus sekali. Di luar nalar gitu. Tapi tetap nyambung. Terus low budget dah. Iya. Quran rada anu ya. Ini senilai ini buat Anda Bu dapat souvenir senilai 50.000. Wow, akikahnya murah tapi bonusnya mahal. Jadi dia tuh nggak kelihatan murahnya tapi dengan souvenir segini udah dapat ini dan rasanya nggak jauh bisa bersaing ya. Ya berarti oke, berarti nilainya gitu lah. Nggak apa-apa. Daripada ya kayak apa itu yang secara umum sudah pernah dipakai dan nggak terlalu diperlukan masyarakat kan yang mana-mana. Bonusnya itu kalau bisa ada benefitnya itu loh, orang tuh pakai juga ada benefitnya.
mereka juga terpuaskan. Nah ini baru dikasih di penawaran bagian penawaran apa itu garansi ya, bonus harga garansi itu masuk di bagian akhir. Kenapa kok nggak ditampilkan harga itu, nggak ditampilkan di depan? Nah, karena nanti banyak konsumen yang miskomunikasi gitu. Atau mereka itu cuma melihat harganya saja tapi spesifikasi tidak melihat dari spesifikasi, nanti terjadi miskomunikasi kan bahaya. Loh mas, ini kok saya dapat barang gini lah, kan karena belum baca di landing page kan, kayak gitu. Nah apa yang dimaksud dengan call to action di sini? Call to action itu adalah cara orang pesan lewat landing page kita. Nah kalau call to action dalam landing page ini itu apa ya, ini klik di sini, ini nanti bakal masuk ke isi biodata. Ketika orang beli sekarang masuk di CS, masuk di nomornya kita, nama, nomor HP, alamat email, ini otomatis menjadi yang big datanya kita ya. Karena dia tahu nama, nomor HP, alamat, dan tahu apa yang dia inginkan. Kalau dia sedang beli bibit berarti dia orang-orang yang memang punya kecenderungan atau senang dengan dunia perbibitan. Ketika kita follow up ya udah ada nomor HP, ada namanya, ada nomor alamat, ya gampang kan. Lewat broadcast WA juga bisa. Iya, itu ada toolsnya lagi broadcast WA. Tanpa kita harus pusing-pusing nge-broadcast secara manual, itu ada toolsnya. Misalkan orang beli hari ini, 2 hari ke depan itu di broadcast lagi secara robot kan? Dengan barang yang berbeda, dengan produk niche yang hampir sama tapi dengan produk yang berbeda, item yang berbeda. Misalkan Akikoh dibuat broadcast otomatis, itu ada toolsnya ada. Dibuat, jadi misalkan orang pesan Akikoh sekarang ini biasanya besok ya diantar ya tadi. Nah itu nanti bisa diatur, pesan hari ini besok itu di broadcast sama chatbotnya kita. Selamat siang Bu, ini kita sedang proses pemakikan, mohon doanya biar kita dilancarkan. Terus setelah 3 hari kita setting, 3 hari di broadcast untuk follow up itu bisa. Jadi kita timeline ya mas? Iya, by template, dan itu kita bisa atur waktu-waktunya. Dan Dewaka Pro Yoga itu pakai gitu. Jadi CS-nya itu nggak nge-broadcast dengan 1000 pemesanan, nggak broadcast orang 1000 kan pusing gitu. Tapi by robot semuanya. CS bangun tidur sudah di follow up sama robot itu. Berarti koyo broadcast kafah bisa loh mas? Bisa. Tak broadcast jam setiap Jumat jam 5. Kafah kan dia nggak ajak, apa itu maksudnya produksinya tanggal ini kan nggak ajak kan? Kafah tuh? Jadi nanti chatbotnya ngaturnya keberatan gitu. Apa itu? Taskif kan ya gitu tuh loh. Nah taskif aku itu nggak tahu ya itu manual atau sing lucu ini banyak nomor gitu loh. Jadi nomor ini ya taskif, nomor ini taskif. saya banyak berarti. Nah chatbot itu dipakai untuk perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan retail, karena memang dia menampung pembeli yang banyak ya. Nah, terus mulai diberlakukan ada chatbot. Jadi orang pesan sekarang ini 2 hari di follow up. Gimana ya, Kak? Ahas itu Pernah ngeselin loh. Pernah di IndiHome. Di support IndiHome. Itu kan saya ngechat, kita chattingan sama robot sebenarnya. Iya, gak dibales sih. Nah, itu pakai aplikasi chatbot namanya. Gak dibales. Terus Ahas juga gitu. Jadi wis 2 bulan waktu service itu tiba-tiba ada broadcast. Ya, itu bisa by chatbot itu juga bisa. Nah ini masalah struktur landing page. Teman-teman nanti bisa, kalau ada filenya ini bisa dibuka lagi buat struktur ya. Nah sekarang ini coba kita masuk di domain ya. Masuk ke domain. Saya kenalkan dulu yang namanya Elementor, jadi biar nggak asing ya. Nanti di posting add new ya. Bagian post ini di add new, terus ini dikasih nama latihan. Terus di
Elementor ini tools ya. Elementor ini adalah tools untuk Siapa ngomong pet new? ini dulu aja, nanti dicoba satu-satu. Wow. Dilihat dulu aja. Nah, ini kita udah masuk di page ya. Ketika kita publish, ini nanti jadinya sesuai dengan yang di depan kita ngasih nama. Ini latihan. Nanti di sini kalau kita publish ini, draft kita keluarnya adalah jadi bisnis/latihan. Ya, karena memang kita membuat draft namanya latihan. Nanti kalau kita membuat draft namanya Mas Dito ya namanya di sini Mas Dito. Ya kayak gini ya, kita lihat tampil. Nah, nanti Tanduria kelas hidroponik kayak gitu. Tapi cipu gambarnya Google Mas. Ini. Iya, tapi sing premium. Sing bayar. Tapi saya sering juga ngambil sing Google itu sebar di luar itu sering nggak apa-apa. Nah, ini tampilan awal Elementor. Di dashboardnya Elementor ada namanya intersection, heading, bottom, spacer. Ini sebenarnya untuk mempermudah kita sebagai orang-orang yang ingin desain website tapi pemahaman CSS nya atau ngodingnya sedikit ya. Terus sebenarnya orang-orang yang sekarang ngoding juga pakai Elementor gitu. Mau ribet? Iya, dan butuh cepet kan gitu. Mungkin Mas Rudi juga pakai ini. Nah, nanti section pertama ya, kita klik save, klik tanda plus ini, terus di sini ada artinya di dalam satu page ini ada 1, 2 ini kita coba. Kalau 1 gini. Nah, ini 1 gini. Kau ngomong boyo. Nanti bisa diisi namanya heading. Heading ini adalah untuk memberi nama produk kita, misalnya Akiko Jamila. Akiko Jamila. Gimana bikin tengahnya? Tinggal diklik tengah, klik ini. Akiko Jamila. Sekarang Akiko Jamila. Misalnya gini, Akikohnya para pejabat. Ini saja. Misalkan kayak gini. AJM. Ini ya. Amanah, jujur, memuaskan. Oh iya. Akikoh amanah, jujur, dicatat ini dulu aja nggak apa-apa, nanti baru diperbaiki. Nah, ini kalau kita update gini nanti keluarlah tulisan seperti ini. Tapi ini belum dirilis ya Mas? Oh belum. Ya ini sudah rilis toh, cuman Previewnya gitu. iya. Nah, nanti gimana biar tampil backgroundnya itu enggak polosan gini. Di sini ada tanda 3 ini, namanya ini section. Kita bisa kasih style classic misalkan, bisa dikasih foto, bisa dikasih warna. Kalau warna bisa macam-macam. Di sini ada warna putih. Kalau polosan gini, atau kasih foto misalkan, kasih foto mbak-mbak ini. Nah sesuai dengan apa itu seleranya. Ini juga bisa diatur. Seni ini kayak gini. Iya, ini sudah melibatkan Seni wis mini sih Mas. enggak apa-apa. Kan jual seni oleh. Enggak gitu kan? Iya. Belum digali. Orang seni itu pertamanya juga enggak seni. Karena dia sering berkecimpung di dalam itu. Jadi kan tergali terbiasa. Orang desain itu pertamanya desainnya jelek-jelek kan. Tapi gara-gara sudah setiap hari yang dilihat itu adalah dashboardnya orang, akhirnya semakin membaik, semakin bagus itu. Jam terbang juga ya? Iya, sering digali itu kayak sama saya landing page itu pertamanya, wah desain saya itu enggak karuan itu. Website juga desain saya enggak, karena yang sering dia lihat itu adalah dashboardnya Elementor, jadi tahu, oh ternyata ini fungsinya bisa buat gini loh gitu. Nggak masalah. Nah ini Akiko Jamila, misalnya gitu. Terus ya kalau ingin diperbagus lagi ya dia klik sini, ini dihapus. Ya misalkan nggak usah pakai gambar atau pakai polosan. Ini. Nah, terus mungkin ini perlu diedit namanya warnanya mungkin. Nah itu kalau Akiko itu cenderung warnanya adalah hijau ya kayak gini.
sudah melibatkan namanya desain tidak apa-apa, dilatih aja terus gitu. Suksesnya segini, Akikoh Jamila amanah memuaskan gitu. Nah, ini heading, ini namanya adalah heading ya. Saya kenalkan dulu, ini namanya heading. Heading itu digunakan untuk membuat apa itu judul. Yang kedua ada namanya ini text editor. Text editor itu sama juga. Nah, bisa seperti ini text editor. Nah di sini. Terus yang ketiga ada namanya ini adalah, ini saya keluarkan dulu aja ya. Ini fungsi-fungsinya. Bottom itu adalah call to action, ditaruh di tengah. Bisa di sini kasih nama pesan di sini. Pesan di sini. Ini bottom, fungsinya bottom di sini. Terus kalau ngelingkan bottom ke tempat kita check out ya, di sini tempatnya. Misalkan nanti di PayPal masukin aja linknya PayPal gitu saat di sini. Nah, ini bottom. Di bawah juga ini ada ikonnya, bisa dikasih icon gini terus sama dikasih nama. Nah nanti jenengan coba apa itu, bisa juga kasih Google Map. Nah nanti tinggal kasih aja di sini linknya Google Mapnya kita. Kalau Akikoh Jamila kan udah ada, masukin aja lokasinya Akikoh Jamila itu bisa. Terus di dalam dashboardnya sini juga ada namanya ini nih, dimasukin namanya SoundCloud ya, dimasukin musik itu pun juga bisa lah, musik ya. SoundCloudnya dimasukin aja musiknya apa. SoundCloud itu online apa download di hard disk mas? Bailing ini lah, bailing. Oh disediakan emulator ini? Iya, kita tinggal ngasih linknya SoundCloud kita apa, misalkan lagu Islami ya cari ada Maher Zain di sini, kasih linknya. Jadi di website kita ada musiknya Maher Zain gitu. Nah, ini kasih SoundCloud. Ini media kursor itu apa? Media kursor itu adalah menampilkan foto geser kayak gini. Klik. Loh, enggak, golek linknya Maher Zain itu nanti mas? Jadi SoundCloud ini, SoundCloud? SoundCloud itu aplikasi untuk Loh, SoundCloud itu bagian dari emulatormu? iya, Maher Zain gitu. Maher Zain. Nah ini kan Maher Zain. Ya udah kasih aja linknya Maher Zain di sini di elementor ini. Profil. Nah keluarlah Maher Zain. Diupdate. Nah terus kalau ingin nampilin apa lagi, pricing atau namanya apa itu, harga, bisa juga nampilin harga di sini tuh. Kita cari di sini lengkap lah ini. Pricing lagi, start rating, Facebook and group. Nah price list ini juga bisa masuk price list. Nah sekarang ini coba teman-teman buat ya, balik di post tadi, terus sampai coba samain. Nah kita bisa buat kayak gini juga teman-teman, di highlight kayak gini itu bisa ya. Sekarang ini ada bonus thread, nah ini bisa. Coba sekarang ini teman-teman buat landing page yang sama. Ini kan ketika diupdate ini kan udah kelihatan nih. Nah kayak gini, udah Maher Zainnya itu. Ya. Orang pesan di sini, klik, nanti pengelingnya kemana. Nah sekarang ini coba teman-teman buat landing page yang sama, modelnya kayak landing page kurma ini. Produknya
dipilih apapun sembarang, teman-teman boleh nanti tinggal headline-nya di sini diganti, cuman strukturnya ini samain aja. Gimana cara buat kayak gini? Cara buat saya contohin satu ya. Ini aja dulu. Cara buat ini tuh di pertama diklik 3 tengah itu, terus dikasih warna hijau. Ini tipografinya juga warnanya diganti putih. Terus pertama kolom VP merah. Kira-kira gimana? Masih bingung nggak? butuh praktek dulu. Ya coba teman-teman buat landing page kayak kurma. Nggak apa-apa, headline dulu aja gini-gini nggak masalah. Tampil atau kurma atau sembarang produk ya, cari di Google aja. Sesuaiin strukturnya seperti kayak gini-gini. Ini nggak perlu ada, nggak masalah ini kayak gini nih. Yang penting strukturnya sama, terus sesuaiin dengan apa itu Awalnya di mana tadi? Di awal ya dibilang dulu ya. apa itu namanya? Nggak bisa deh. Tadi masuk di ini Di post. ya, post terus klik add post. new. Add new, tulis di sana misalkan nama aja, namanya sebenarnya itu bisa dimasukin nama produk atau nama produk misalkan Agiko atau Mas Dito, mungkin ayam crispy nggak apa-apa. Setelah dimasukkan apa itu namanya di sini, langsung ke template namanya Elementor Canvas. Udah, terus masuk di bagian template kanan itu ada namanya template, klik di Elementor Canvas. Kanan mana? Ini Standar itu. Template ini. ya, masukkan Elementor Canvas. Nah kalau sudah di Elementor Canvas, baru nanti di save draft. Posisinya save draft bawah. Atas sendiri ada tulisannya save draft. Baru kalau sudah di save draft, terus ada tulisannya edit with Elementor, ini diklik. Sudah masuk ya? Sudah masuk ya? Nah baru dibuat headline-nya. Ini tombol plusnya di mana? Choose-nya ini bebas. Produknya bebas, sesuaiin aja strukturnya kayak strukturnya punyanya kurma yang saya kasih linknya tadi ya. Kalau belum bisa membuat kayak gini-gininya, embel-embelnya gini, tulisan aja dulu enggak apa-apa. Sambil nanti teman-teman explore juga bagaimana membuat kayak gini, kotaknya gini gimana sih, enggak apa-apa. Yang penting kenal dulu tools, fungsi-fungsi dari Elementor, baru nanti kan bisa apa itu improve. Select your structure. Mana ada? Satu aja dulu. Itu sebenarnya dari misalkan kayak buku ini ya, satu struktur ya gini, dua struktur jadi dua pilihan. Misalkan ini tulisan, ini gambar kayak gitu. Tapi kalau untuk awal ini ya kasih satu struktur dulu. Sudah. Baru nanti masukkan nama ini, headline-nya ini. Bentar ya, saya masuk ke sini dulu. Nah, Edit kolom ya mas. mana? Edit kolom. Ini diklik ini udah ya. Baru nanti ini digeser ke sini ya. Dari headline ini geser ke atas. Heading Pak. Nah, ditambah-tambahin. Bisa ditaruh di tengah, bisa taruh di pinggir.
dihapus dulu sebenarnya. Oh, Oh, belum di Elementor Canvas. Rodo lemot ya. Coba di back sih, di exit. Nih, Sat. Nah, terus tadi masuk di mana? Add new, add new dulu. Terus kasih namanya siapa? Terus Baru di Elementor ini template itu bagian template ini klik Elementor Canvas. Setelah itu di publish. Oke, kalau udah di Elementor klik Elementor. Nah, ini kan tampilannya kan gede kan. Terus ini, nah udah diklik. biasa sih. Terus ini layoutnya masuk ke ini dashboard ya mas, ini kayak gini. Nah, masukin ke headingnya, digeser, naikin ke sini. Nah, wes tinggal dikasih nama apa gitu. Sesuaiin aja kayak contohnya referensinya di ini aja kurma. Bandar ayam apa, kualitas super, terusan ini termasuk jenis apa, termasuk dari ayam pilihan atau dari daging akikoh pilihan, daging kambing pilihan. Terus kasih yang starter yang ketiga itu ada promonya gitu. Ya, pusing nggak? Enggak ya, aman ya. Saya dulu gimana? Bahan kambing enggak pas ya, apa berarti? Pilihan kambing apa? Dimasak apa ya? Dikelola secara syar'i ya. Diolah secara syariat Islam itu. Atau dari daging kambing pilihan. Oh, dari kambing pilihan. Dari kambing pilihan. Ya, memang kalau nyari kambing kan dipilih. Enggak bohong kan enggak bohong kan. Kita kan buat copywriting tapi biar enggak bohong tuh ada caranya. Tauriah dari kambing pilihan. Akikoh Jamila, amanah jujur memuaskan, AJM. Ya, saya tak juga buat biar sambil dicoba terusnya tak biar tahu oh ini terusnya ini. Amanah jujur memuaskan dari kambing pilihan. Terus Saya tak buat juga. diolah oleh juru masak berpengalaman. Nah, itu ya nggak apa-apa. Apa ya? Aku pengalaman lah. Tapi ada disebutin pengalaman berapa tahun. Gitu kan. Kalau dengan sebutin Masuk Pak Eko. pengalaman 10 tahun ya bohong. Atau dari yang ahli itu kan nggak apa-apa. Ya tidak buat. Diolah oleh juru masak berpengalaman. Diolah oleh juru masak berpengalaman. Amanah jujur memuaskan dari kambing pilihan. Diolah oleh juru masak berpengalaman. Bibit kurma ajwa kelas super. Cuma ngono tok ya Mas ya. Ini sini headline ya. Dalam rambut anaki
aja sih. Nah, Asik, Mas. ini spacer ini fungsinya untuk memberikan jarak. Nah, aku konsumennya sama aku Mas. Ini Spacer. Gara-gara saya aku kok jaminan meningkat drastis. Aku sama juga manggil anak. Iya. Spacer itu loh. Ini anu saya klien saya pertama ini setelah di kucing 100 kambing per ekor 100 kambing per bulan. Wah. Nah ini Penjualan meningkat 100% dari 2 menjadi 4. alhamdulillah bulan ini bulan apa? Maret. Alhamdulillah bulan April penjualan saya meningkat 100%. Ya iya, April kan Ramadan. Dari 2 ke 4 Iya, itu ya bisa kan? 100% ya. Iya, dari 2 menuju dari 10 ke 20. Ada dari 5 ke 10. Itu kan sebenarnya bahasa copywriting kan itu. Meningkat 100%. Bahasa copywriting yang tapi nggak bohong. Enggak bohong, lebay. Ya memang copywriting itu lebay lah. Kalau nggak lebay nggak bisa jual itu. Diolah oleh juru masak berpengalaman wis ngene. Amanah jujur memuaskan dari kambing pilihan diolah oleh juru masak berpengalaman. Sebenarnya yang dakwah itu marketingnya pinter-pinter loh. Ini kan kita memarketingi khilafah. Iya nganu itu retorika. Retorika itu bahasa retorika. Pinter marketing sebenarnya. Makanya kan Ustaz Hasbi ngomong loh ini. Rujukannya kuwi Dwi Condro. Masa aku kan biyen iki rujukanku Dwi Condro. Dari dulu itu rujukanku Dwi Condro karo Felix ya. Iya makanya. Ustaz Felix apa nih? Iya kan. Dua orang itu di sih. kalangan emak-emak Ustaz Felix ya tulisannya kurang dipahami Iya. jalan pemikirannya. Segmennya ke anak muda. Heeh. Maksud tulisannya ini sebelum Nek maksud tulisannya memang belum cerna Mas, tapi retorika itu loh. Oke. Cara menyampaikan kontennya itu loh yang perlu kita tiru. Dan bisa dilihat, Ustaz Felix pasti orang yang pintar jualan. Iya tuh. Dengan retorika kayak gitu kan. Ini kaos yuk ngaji edisi terbaru. Saya nggak ngiklan ya, promo. Iya kan. Pintar jualan itu Ustaz Felix. Saya nggak masa beli ya, kalau mau beli ya silahkan. Nah, ini jadi bisnis konsultan digital marketing terpercaya. Nanti kalau undang saya pakai amplop, saya nggak mau lah amplopnya itu. Uangnya Ya, saya- ini bisa dipercepat lagi kalau di klik kanan sini duplikat klik. Nah, Untuk apa Mas? ya biar cepet aja kita nggak perlu ganti-ganti font. Oh. Duplikat ya. Klik kanan duplikat. Jadi bisnis konsultan digital marketing terpercaya. Loh, duplikatku ada di samping Mas ya? Iya. Kok nggak ke bawah ya? Oh ini jenengan duplikat ini dipasin ini ya Sat. Klik ini kan ada kotak sini. Ini berarti ini kontrol Z atau Kontrol kanan bisa. Nah itu duplikat. tak kontrol Z? Iya. Corok ini. Itu diduplikat, ya udah diklik kanan. Nah duplikat langsung klik. Nah jadi bisnis produk.net. Jadi bisnis konsultan digital marketing terpercaya. Beli bibitnya hari ini dapat diskon 40%. dari harga yang sudah saya naikkan. Mesti kita apa nih? Akhir kerja jujur memuaskan. Meningkatkan penjualan. Hingga 100%. Jangan di overclaim ini. Nanti overclaim itu bahayanya orang udah menganggap menaikkan 100% dan dia nggak 100%, bahaya juga. Meningkatkan penjualan Anda. Jadi bisnis konsultan digital marketing terpercaya meningkatkan penjualan Anda. Bekerja sama dengan UM Serapan. Bekerja sama dengan Lebih dari 100 perusahaan. bekerja sama dengan UMKM di Kediri. Nah ini ngambil segmentasinya orang Kediri. Ini bekerja sama dengan UMKM di Kediri atau di Indonesia kan lebih. Nah ini kalau dipublis jadinya kayak ini.
Sing bersama dengan UMKM Kediri statusnya itu apa Mas? Padha karo beli bibitnya hari ini dapat diskon nggak? Enggak, itu masih apa namanya? Headline. Iya, sebagai bisa juga diisi seperti itu Sat. Bonus gitu. Misalkan hari ini ada bonus. Enggak, maksudnya bekerjasama dengan UMKM di Kediri itu masuk kategori Iya. beli bibitnya hari ini. Kalau misalkan jenengan ada bonus sebutin di headline aja Sat. Bonus secara misalkan beli beli akikoh hari ini dapat promo 40% gitu. Bangkrut dong Mas. Enggak, tetap harganya sama, nanti di brosur dinaikkan di harga coret. Paham ya? Kan dapat diskon dari harga yang sudah saya naikkan deh. Ini loh, misalnya kayak gini ya. Ini kan diskonnya sampai 40%. Loh, berarti nek konsekuensinya harga coret, berarti harga website resmi ini ya tak coret ngono, tak naikkan coret. Ini kan hasil harga asli saya. Heeh. 65.000. Berhubung saya kasih nama beli hari ini dapat diskon 40%, ya saya naikkan aja dari 165 ini 40% ini berapa? Misalkan 240, ya udah 240 dicoret dikasih harga asli. Tapi nek dia kok gak pas ya. Dia akikoh misalkan harga aslinya itu berapa tak? 2 juta ya harga asli. Beli pesen akikoh hari ini atau pesen akikoh dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dapat diskon 25%. Jadi dari 2 juta 25% nya berapa? 2 juta 200 20% 2 juta 200 ya? Iya bener ya? Nah, mas saya gini Mas, kita kan susah nyebar brosur online lewat Japrian WA. Terus nek misalnya landing page itu kita naikkan dulu terus dipotong, itu kok gak ngonani ya? Naikkan dulu dipotong. Kan brosurku sudah rilis Mas. Oh, udah rilis. Sudah rilis, brosur sudah rilis. Terus nek misalnya ada potongan 40% untuk landing page, itu nanti kesannya kok gak, oh ya padha ae berarti ketemune padha ae karo brosur sama pesen. Ya berarti Apa yang ki orang yang belum pesen, orang yang sudah pesen ya udah dengan harga yang sebelumnya. Tapi kalau berarti bahasa landing page loh. iya, bahasa landing page dengan orang yang baru. Kalau orang yang lama ya wis dari harga yang sudah mereka sudah pesen mungkin ditambahin bonus yang berbeda saya. Sebelumnya mungkin bonusnya ini bonusnya surat al-maksurah tadi. Sekarang ini ada bonus buku ini seharga ini gitu kan. Atau bonus beli akikoh bonus mukena seharga ini gitu. Bisa kayak gitu. Kalau orang yang lama ya harganya sama, cuma nanti bonusnya yang berbeda. Atau harganya dimurahkan, bonusnya yang ditambahin nanti kita kayak gitu nggak bisa sih, nggak bisa gitu. Kalau yang orang yang lama konteksnya akikoh ya wis harga yang lama itu bonusnya yang berbeda atau harganya kita kurangi bonusnya sama gitu. Nah misalnya bonusnya custom foto baji, Enggak apa-apa, itu bagus ya. Dites aja ya Allah. Custom jadi souvenirnya itu memang membekas itu. foto Karena dipakai kan gelasnya itu. Iya. bonus foto baji. Dikasih nanti contohnya gambar desainnya gelas ada Tertarik nih. souvenirnya kayak gini. Jadi kan itu mengenang banget loh itu gelasnya. Anaknya gede. Mana lah anak tulisan anaknya misalnya Siva. Dan kemungkinan bisa jadi dipakai, bisa jadi kenangan beneran kan. Ya sama nih Mas. Tapi minta testimoni ini. Ada gelasnya. Testimoni sing api tapi Mas. Itu belum ada. Testimoni sama terlalu jujur ya. Iya. Anjir personal tahu apa gimana. Itu belum ada loh akikah itu. Iya Mas, kok Mas? Ya nggak apa-apa testimoni. Testimoni neh. Oh, memang jualan itu butuh testimoni. Nah itu. Ini tak kasih spesial ya. Spesial itu kayak memberikan jarak. Ini 20. Nah segini. Wow, sing sampean ketik iki jek headline to Mas? Masih headline. Oh, alah yo yo. Sing tak lihat kan itu sudah masuk headline apa anu? Headline ya itu ya? Iya. Masih masuk headline ya? Nanti kalau buat website
kita beda lah ya nanti formatnya gini. Ini landing page dulu awal, biar kenal dulu sama ini. Iya kok. Nanti kalau langsung website Potah. kesulitan gue malah nggak latihan ya. Ilmunya potah. Akibat jam lama dari kami pilihan diolah oleh juru masak berpengalaman. Nah, Tidak. ini baru saya kasih desain. Sing spesial tarik mas. Ya spesial itu untuk memberikan jarak ini 20% atau 25 30%. Diklik kamu ditarik. Di sama dimasukin gini, dimasukin kayak memberikan heading itu. Ini misalkan saya kasih, biasanya kalau orang jasa website itu backgroundnya ini dia hasil desain mereka sendiri, cuman kata-katanya ini dibuat dari Elementor. Tapi nggak apa-apa, ini kita buat ini aja dulu. Nah kayak gini ini kan sebenarnya dari desain CorelDRAW ininya, ini aja. Header nih yo. Hah? Header anu Ini backgroundnya buat dari Elementor, sampai sini, tapi background ini Iya, dia iya. bikin dari CorelDRAW. Loh, lah anu nih. Memvariasi gambar dengan tinggal input aja. Ya berarti nanti kalau kita penerapannya pengen kayak gitu, ya tinggal backgroundnya ini kita kasih kayak background misalkan ini. Oh. Ini kan udah keluar background, ya kan? Terus kata-katanya Oh. tinggal ditaruh ke samping